Di sini kalau secara definisi di sini adalah segala informasi ya yang mendukung. Informasi itu kan tidak harus berupa angka gitu ya, tetapi harus berupa seluruh informasi yang disajikan gitu ya, baik itu dalam laporan keuangan, hasil wawancara gitu ya, hasil diskusi, kemudian hasil juga apa tuh survei secara fisik gitu ya, misalnya kita melihat suatu fisik barang, physically, kemudian kita catat, kita hitung gitu ya. Jadi itu segala informasi yang mendukung. Ya, jadi kalau misalnya kita berbicara informasi yang mendukung banyak, baik itu secara angka maupun non angka. Gitu. Nah sebetulnya kalau kita berbicara bukti audit, kita tidak berbicara selalu keuangan ya. Jadi kalau di sini mungkin yang disajikan dalam laporan keuangan, tapi itu juga nilainya pada akhirnya akan berdampak ke laporan keuangan kalau kita berbicara mengenai financial audit atau audit laporan keuangan. Tapi kalau kita berbicara mengenai audit selain laporan keuangan, maka itu segala informasi yang bentuknya mungkin kita bisa cek pada saat kita melakukan pekerjaan audit kita di lapangan. Nah, mungkin muncul masalah adalah bagaimana kita nanti mengupdate gitu ya, atau mencari gitu bukti-bukti itu gitu, sehingga bukti-bukti itu bisa mendukung simpulan seorang auditor. Kalau external auditor kan menyatakan pendapat, kalau internal auditor memberikan saran atau rekomendasi gitu ya. Nah, ini contoh kalau auditnya mendukung laporan keuangan. Kita berbicara mengenai financial audit dulu ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai financial audit, maka kita harus mencari dokumen dukung atau bukti-bukti yang mendukung. Terkait pertama adalah data akuntansi, itu pasti. Karena kita berbicara mengenai siklus akuntansi yang ada, masih ingat ya, accounting cycle, dari mulai jurnal, buku besar, dan seterusnya, sampai ke laporan keuangan. Kemudian seperti halnya yang mungkin itu yang resmi ya, tapi juga kita mencari hal-hal yang memang mungkin muncul di dalam segi operasional, yaitu catatan, memorandum, memo-memo yang muncul dari proses operasional. Kemudian juga ada lembaran kerja yang mungkin disusun oleh auditi atau klien kita atau yang kita audit gitu ya. Dan memang kita harus melakukan komunikasi dalam hal ini, memang kita harus diskusi dengan auditi gitu dalam hal ini. Jadi kita meminta data-data, informasi, kemudian mungkin juga meminta catatan, lembar memo, gitu ya, perhitungan dan seterusnya. Itu kita minta ya. Dan kalau misalnya mereka belum melakukan, kita hitung sendiri. Kita yang melakukan perhitungan, perbandingan, rekonsiliasi, dan seterusnya. Nah, hal-hal yang terkait dengan data itu kita harus upayakan untuk menjadi dasar kita memberikan simpulan. Nah, tiap-tiap proses itu kan ada simpulan ya. Jadi tidak selalu bahwa simpulan itu di ujung, tidak, tapi Anda bisa memberikan simpulan day by day atau hari per hari, kemudian tergantung dari program audit yang Anda susun gitu. Nah, sehingga kalau Anda misalnya ingin melihat mengenai proses, maka Anda bisa melihat dari kertas kerja yang Anda susun yang kita bahas minggu lalu. Ya, sehingga bukti-bukti itu diperkuat dengan catatan Anda di lembar kertas kerja audit ya. Oke. Kemudian berikutnya informasi corroborating namanya gitu, atau penguat ya. Jadi kalau penguat ini memang yang memperkuat dari data accounting untuk financial audit di atas, seperti adanya dokumen-dokumen lain, misalnya notulensi rapat, gitu ya, kontrak, ada pernyataan dari pihak lain, konfirmasi dan seterusnya. Dan memang itu kita upaya tadi harus kita lakukan permintaan gitu ya ke auditi. Jangan sampai kita juga meminta tetapi prosesnya mungkin agak sulit. Nah, itu agak harus kita antisipasi ya, supaya memang pada akhirnya saling mendukung atau saling bekerja sama ya antara auditor dan auditi. Kemudian juga bisa melakukan tadi permintaan keterangan sudah, bisa pengamatan, inspection, dan juga physically kita melihat misalnya kalau aset kita harus lihat secara fisik, sediaan dan seterusnya ya. Sehingga pada dasarnya pada akhirnya
kita bisa menyusun suatu temuan-temuan atau bukti-bukti yang ada dalam kertas kerja, kemudian kita memberikan kesimpulan. Jadi pada dasarnya sih prosesnya tetap mengacu pada apa? Program audit yang kita pernah bahas sebelumnya juga. Jadi dalam hal ini program audit itu membuat auditor itu ada guidance pedoman sehingga Anda tidak kemana-mana tuh. Jadi tidak saya hari ini mau seperti ini ya, besok mau seperti itu, enggak. Karena kita punya guidance yaitu program audit. Itu yang sudah Anda susun dari awal. Gitu ya. Nah memang pada saat kita berbicara bukti audit seolah mudah gitu ya. Tapi prosesnya memang tergantung dari auditi kita. Pertama auditi kita, kedua kitanya sendiri, karena auditor juga harus upaya untuk terus menggali dan itu effort atau upaya yang harus kita lakukan ya. Disertai dengan kemampuan kita dengan didukung oleh alat gitu. Tools kita adalah pertama adalah kertas kerja, kemudian kedua adalah program audit ya. Yang ketiga adalah kemampuan kita untuk melakukan komunikasi gitu. Jadi tidak serta-merta bahwa audit ini mudah gitu ya. Dengan ada program audit, tergantung nanti penyampaiannya seperti apa. Karena kadang orang kan lain-lain, auditi kita lain-lainnya. Satu sisi mereka memiliki pemahaman bahwa itu adalah merupakan hal yang mudah. Yang kedua, tapi mereka merasa bahwa itu merasa akan dibuka suatu hal yang menurut mereka itu tidak patut untuk dibuka gitu ya. Nah itu harus kita upaya untuk komunikasi terus. Nah, kemudian next, nah ini ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai saya perbesarnya. Jadi gini, kalau kita berbicara mengenai kelayakan bukti, ya, maka itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, kalau kita berbicara mengenai bukti apakah layak atau tidak, kita harus mempertimbangkan secara profesional bahwa ini adalah layak atau tidak. Misalnya, kalau Anda sedang mencari bukti mengenai keberadaan piutang, contohnya ya, secara Anda auditor, Anda pasti punya cara gitu untuk menggali bagaimana caranya. Jadi secara profesional Anda pasti tahu bagaimana menggali adanya dari keberadaan piutang misalnya. Nah kalau kita berbicara piutang, ini kan sesuatu hal yang abstrak, nggak bisa kita lihat physically-nya nggak ada, ya. Tetapi Anda bisa melihat di situ adalah dokumen. Dokumennya bentuknya adalah invoice atau faktur penjualan misalnya. Faktur penjualan yang dijual ke yang namanya customer atau pelanggan atau debitur secara kredit gitu. Ya. Berarti Anda ingin meyakinkan keberadaan, pertama adalah cek dari keberadaan invoice atau faktur tadi. Kemudian Anda ingin meyakinkan secara profesional, lakukan konfirmasi gitu ya. Ke siapa? Ke debitur, ke pelanggan atau customer pelanggan kita ya. Kita lakukan secara konfirmasi mengenai keberadaan. Yang ketiga kita mengecek catatan dari kita punya kan yang namanya subsidiary ledger ya. Anda masih ingat subsidiary ledger itu apa? Masih ingat nggak? Buku besar pembantu. Buku besar pembantu, Bu. Ya, jadi ada buku besar pembantu kan. Nah, subsidiary ledger ini sangat membantu bagi auditor untuk mengecek keberadaan. Di satu sisi Anda mengecek secara dokumen invoice, faktur, kemudian yang kedua buku besar pembantu, yang ketiga konfirmasi. Nah, itu secara pertimbangan profesional kita meyakinkan bahwa piutang itu ada ya, baik utang maupun piutang itu ada ya. Karena subsidiary ledger itu bisa utang dan piutang gitu. Jadi itulah salah satu bagaimana kita menentukan bahwa bukti itu layak atau tidak. Karena kita melihat dari berbagai cara secara pertimbangan profesional, itu kita lakukan dengan mencari beberapa bukti dengan berbagai macam cara ya, prosedur yang kita bisa lakukan banyak. Kemudian yang kedua integritas manajemen. Pada saat Anda melakukan audit, pasti Anda ketemu dengan baik internal maupun eksternal ya. Pasti Anda ketemu dengan beberapa jenis manajemen yang berbeda gitu ya. Ada manajemen yang sangat open, terbuka, bahwa mereka memang merasa bahwa audit ini sangat penting gitu ya bagi perusahaan.
Tapi ada juga yang manajemen menganggap bahwa auditor ini merupakan proses yang mengganggu gitu ya, atau juga auditor ini mengganggu proses pekerjaan mereka gitu. Nah, kalau kita berbicara integritas manajemen, kita tinggal lihat aja apakah mereka welcome dengan kedatangan kita, kemudian membantu, mendukung, dan seterusnya. Karena apa? Kita bukan berbicara mengenai integritas bahwa dia jujur nggak jujur, tapi kita berbicara mengenai keinginan mereka bahwa audit itu tujuannya baik gitu ya, baik internal maupun eksternal. Tujuannya baik, kita mencoba untuk melihat satu sisi dari segi orang lain gitu ya. Orang lain dalam hal ini adalah auditor. Karena kan kita kadang-kadang melakukan sesuatu itu merasa benar kalau tidak ada yang menilai gitu. Nah, yang mereview, yang menilai, yang mengaudit atau yang memeriksa itu adalah auditor. Dalam hal ini mereka juga kalau internal auditor ditugaskan oleh pimpinan gitu ya, atau menjadi jadwal, mereka menyusun jadwal tersendiri secara random karena pastinya yang namanya audit itu banyak kalau dihitung satu-satu ya. Kemudian mereka pas sampel tahun ini misalnya, atau karena prioritas manajemen misalnya. Nah itu kita tinggal lihat saja bahwa apakah mereka mendukung gitu ya dengan kegiatan ini atau seperti apa. Nah jadi kita perlu mempertanyakan kalau misalnya terlihat bahwa auditinya itu defense gitu ya, selalu menolak untuk menyampaikan dan seterusnya, itu berarti kita lihat integritas manajemennya kurang baik gitu. Tapi kalau segala sesuatu disampaikan dengan baik, kemudian apapun yang diminta dalam kita berproses audit itu mereka menampilkan dengan baik, diskusi dengan baik, berarti kita bisa melihat bahwa ada integritas manajemen di situ, dan kita berharap dengan mereka seperti itu, kita akan lebih percaya dengan bukti yang mereka sampaikan, meskipun tetap kita harus meyakinkan, membuktikan bahwa bukti-bukti itu sudah layak atau valid gitu ya. Tapi itu membuat kita berhati-hati lebih karena integritas manajemen ini kan bisa saja bukti-bukti yang disampaikan itu bukti-bukti yang dibuat-buat dan seterusnya gitu. Itu namanya skeptis ya, seorang auditor harus skeptis karena kita berbicara mengenai bukti yang harus kita lakukan review, dicek lagi, kemudian kita nyatakan itu bukti adalah valid gitu, atau sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Nah, kalau kita berbicara mengenai proses, memang tidak bisa kita lihat integritas manajemen itu dari physically ya. Kita misalnya melihat ini orang ini kayaknya kurang dukung dan seterusnya. Tinggal kita lihat aja bukti-bukti yang mereka sampaikan seperti apa. Ada juga yang welcome misalnya, tapi pada saat menyampaikan bukti ternyata buktinya disebutnya mungkin bukan seadanya ya. Bukti-bukti yang kita anggap nggak penting gitu ya, mereka welcome tapi menyampaikan buktinya kok bukan yang kita maksud, atau mungkin ada juga yang seolah bahwa kita auditor, kita paham bagaimana kita memahami orang yang benar-benar welcome, membantu, dan juga yang tidak. Sebenarnya kita lama-lama bisa paham ya, karena kita lama-lama jam terbang kita makin banyak gitu. Terus kita bertemu dengan banyak orang dengan berbagai macam karakter gitu. Nah itu bisa dilihat di situ. Jadi kelayakan bukti juga dipengaruhi oleh itu ya. Jadi auditor itu mempertimbangkan nih integritas manajemen seperti apa. Kemudian mengenai kepemilikan gitu. Jadi kalau kita berbicara ini kepemilikan publik, bahwa ini perusahaan yang sudah go public dengan yang terbatas, misalnya perusahaan keluarga atau PT-PT yang belum go public, itu akan beda. Karena kita mengharapkan dengan kepemilikan publik data lebih kita bisa dapat dengan baik, dengan cepat, dengan segera, kemudian valid gitu ya. Dan bukti-bukti itu biasanya kalau di perusahaan publik lebih terbuka karena mereka menganggap bahwa itu bagian dari disebutnya integritas mereka sebagai perusahaan publik gitu. Dan juga mereka mungkin kalau kita flashback ke belakang, mereka mengimplementasikan GCG gitu ya. Sehingga mereka dalam hal ini transparansinya pasti akan dia laksanakan, kemudian juga dengan prinsip-prinsip yang lain di GCG juga mereka laksanakan, otomatis mereka bisa melakukan itu, dan dalam proses audit pun mereka akan melakukan itu gitu. Tapi lain lagi kalau perusahaannya terbatas, itu misalnya perusahaan keluarga atau belum TBK ya, itu
itu lain lagi karena mungkin ada kepentingan pemilik dan seterusnya. Nah, kita harus melihat secara organigram ya, sebetulnya ini kepemilikannya siapa nih, publik atau PT atau keluarga misalnya. Berikutnya kita melihat namanya kondisi keuangan. Kondisi keuangan ini kan kadang kita melihat satu perusahaan gitu ya, atau bagian dari perusahaan gitu. Kan ada departemen masing-masing yang kita audit secara internal. Kan mereka punya, ada departemen itu yang disebut profit center, yang menghasilkan profit atau revenue center gitu ya. Ada juga departemen yang tidak menghasilkan revenue, tapi mereka hanya menggunakan dana-dana yang dimiliki oleh perusahaan itu untuk kegiatannya, mereka tidak menghasilkan revenue gitu. Ketika kita lihat secara kondisi keuangan perusahaan ini gimana gitu, secara keseluruhan. Ya. Kemudian departemen mana yang itu revenue center atau profit center gitu. Mereka pasti memiliki proses operasional yang berbeda dengan yang non-profit center atau yang memang tidak menghasilkan uang. Contohnya departemen yang cost center itu adalah contohnya misalnya departemen accounting, mereka kan tidak menghasilkan uang gitu ya. Atau departemen HRD gitu, human resources, kepegawaian gitu ya. Tapi kalau misalnya departemennya marketing, departemennya production gitu ya, itu mereka yang memang khusus untuk dikelola atau dikelola untuk menghasilkan revenue gitu buat company, buat perusahaan. Nah itu kita lihat kondisi keuangannya seperti apa perusahaan secara umum. Kalau kondisinya sedang menurun, nah itu harus hati-hati karena di situ kita bisa melihat bahwa ada beberapa perusahaan yang melakukan menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Karena mereka merasa bahwa ini kondisinya makin memburuk, kita harus menyampaikan yang bagus-bagus gitu ya. Jadi ada terutama di financial audit. Tapi kalau yang perusahaannya kondisinya sedang baik, meningkat gitu ya secara keuangan, itu biasanya mereka melaporkan memang apa adanya karena mereka kondisinya lagi bagus ya. Tapi kalau kondisi keuangannya lagi menurun, kemudian juga banyak masalah, problem, nah itu biasanya lebih hati-hati dalam kita menjudge bukti yang mereka sampaikan gitu. Jadi kita mempertimbangkan di bukti-bukti, kita lihat beberapa contoh ini ya, bahwa memang pada saat kita audit itu tidak hanya selalu bahwa kita datang, kita proses audit berdasarkan program, kemudian kita ambil bukti, kemudian kita simpulkan. Tapi ada pertimbangan ini yang menyebabkan kita harus menilai layak atau tidak nih kita bukti-bukti yang ada ini. Ya. Dan kita memang harus mempertimbangkan lingkungan. Lingkungan perusahaan itu perusahaannya go public milik pemerintah atau bukan. Gitu. Nah, kita lihat lagi kalau milik pemerintah pasti ada lagi aturan pemerintah yang harus kita pedomani ya, harus kita patuhi gitu. Nah ini yang agak sulit karena kadang-kadang pemerintah ini kita bercampur aduk dengan adanya kepentingan. Kalau pemerintahnya pure misalnya tidak ada kepentingan, kita lebih mudah ya secara menilainya. Tapi kalau kita berbicara mengenai prosesnya gitu pemerintahan ini, kita kan tahu semua ya bahwa pemerintahan ini juga tergantung dari pimpinannya, dari mungkin dari atasannya itu dari partainya dan seterusnya ya. Sehingga kita juga meyakini bahwa pada saat prosesnya itu ada hal-hal yang memang harus kita sepakati bersama, pahami bersama bahwa ada pengaruh ya dari pihak lain yang non institusi gitu. Terutama partai-partai yang memang di kita karena partai itu menjadi bagian gitu ya dari proses politik Indonesia ya terutama ya. Nah, kita harus memang meyakinkan bahwa hal yang terkait dengan semua itu pasti ada kaitannya dengan proses politik yang ada di Indonesia. Nah, kalau misalnya kita berbicara mengenai audit gitu, itu pasti ada pengaruhnya ya, karena kita berbicara mengenai keseluruhan dari satu perusahaan. Ya, kita kalau misalnya audit kita kan mungkin perusahaan, bisa departemen, bisa bagian, bisa kegiatan, bisa rencana dan seterusnya bisa. Tapi itu bagian dari perusahaan. Yang harus kita sadari bahwa perusahaan itu juga ada kaitannya dengan proses kenegaraan atau pemerintahan kita meskipun itu perusahaan swasta ya. Apalagi perusahaannya perusahaan pemerintah atau BUMN gitu.
Jadi kondisi keuangan itu bisa kemana-mana ya. Jadi kita harus memperhatikan beberapa hal ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silahkan. Ada yang ingin tanyakan? Gimana kelas? Ada yang ingin tanyakan? Belum ada, Bu. Belum, Bu. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut next. Nah ya, jadi kita kembali ke proses ya, proses sehingga kita melihat bahwa bagaimana kita mencari bukti audit gitu. Ya, kalau tadi saya mencontohkan tujuan auditnya adalah untuk mengetahui keberadaan piutang, gitu ya. Tadi saya contohkan gitu. Kemudian prosedur auditnya seperti apa? Kita cek dokumentasi, kita lakukan perhitungan, dokumentasinya bisa dari voucher atau invoice atau dari faktur gitu. Kemudian kita bisa mengecek kita meminta ke auditi adalah daftar umur piutang misalnya kan gitu ya. Nah kemudian itu bagian dari prosedurnya ya. Jadi kalau kata di tujuannya prosedurnya seperti itu. Kemudian kita lakukan konfirmasi ke debitur atau ke pelanggan, itu prosedurnya. Barulah kita mendapatkan bukti audit. Dari bukti-bukti itu Anda catat, Anda kumpulkan, dimasukkan atau diinput ke dalam kertas kerja audit. Jadi selalu bukti audit itu tergantung dari tujuan. Kalau kita mau berbicara mengenai contoh adalah kita mengaudit mengenai kepatuhan gitu, audit bagaimana suatu departemen mematuhi aturan gitu ya, compliance atau comply terhadap aturan. Jadi tujuan auditnya pasti ingin mengetahui kepatuhan misalnya bagian HRD misalnya atau bagian kepegawaian terhadap aturan yang berlaku baik itu internal maupun eksternal dari Biro SDM kementerian misalnya. Pasti Anda ingin tahu prosedurnya seperti apa, nanti Anda mengecek mengenai SOP-nya, kemudian mengenai dokumen-dokumen yang disusun, yang dibuat, kemudian mengenai laporannya gitu ya, kemudian mengenai proses pelaporan SDM yang ada dan dilaporkan ke apakah itu kementerian atau instansi di atasnya gitu. Nah itu bukti audit. Gitu. Jadi kita selalu mulai dari tujuan audit. Tujuan auditnya apa? Misalnya untuk mengetahui keberadaan aset tetap. Aset tetap bisa kita lihat dari mana? Berarti kita secara vouching dokumentasi dari kontrak, kalau Anda pembelian aset tetap, kemudian dari fakturnya juga bisa pembelian misalnya. Atau mungkin ada yang leasing aset tetap gitu ya, keberadaannya. Kemudian kita minta inventaris daftar aset yang ada gitu. Kemudian kita cek, nah ceknya pasti merupakan satu ceknya voucher atau ceknya vouching dari dokumen. Berikutnya ada cek physically. Kalau tadi kan piutang nggak kelihatan physically-nya apa. Tapi kalau aset kita bisa melihat aset tetap terutama ya. Kalau aset yang lancar mungkin yang bisa kita lihat cash misalnya gitu ya, persediaan bisa kita lihat. Apalagi yang bisa kita lihat ya, physically mungkin surat berharga tapi kelihatan dokumennya aja. Surat berharga itu seperti apa nggak tahu, tapi dokumennya ya, bentuknya sertifikatnya paling. Tapi kalau cash bisa kita kelihatan nih rupiahnya, koinnya gitu ya. Terus kalau misalnya persediaan dilihat barangnya ke gudang. Kalau aset tetap bisa kelihatan physically kendaraan, bangunan, peralatan gitu ya. Jadi itu bisa kita cek secara physically, itu di prosedur audit. Barulah kita menilai semua itu dan mencantumkan bukti-bukti audit itu ke dalam kertas kerja pemeriksaan. Sampai di sini Anda paham?
mengenai tujuan, prosedur, dan bukti audit, bahwa kita selalu mengawali dari tujuan audit. Gitu. Kemudian kita melakukan prosedur berdasarkan yang tadi, bahwa mungkin banyak yang dilakukan dalam prosedur audit, tapi mungkin juga terbatas gitu ya. Pada saat kita melakukan prosedur audit di piutang atau utang, pasti kita lakukan konfirmasi secara umum ya. Tapi kalau kita mengeceknya persediaan atau mengeceknya cash misalnya, kita kan nggak usah melakukan konfirmasi. Karena konfirmasi itu kita mendapat informasi dari pihak ketiga ya, jadi debitur maupun kreditur. Gitu. Kemudian itu menjadi bukti audit. Sampai di sini jelas mengenai tujuan, prosedur, dan bukti audit. Nanti kita akan lihat itu bukti audit, kemudian prosedurnya. Gitu. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Oke. Nah, mungkin yang harus kita pahami bersama adalah bukti audit ini kan banyak nanti gitu ya. Kemudian kita kumpulkan gitu. Kemudian kita bisa buat dalam mungkin satu database gitu atau data yang memang harus bisa kita buka kapanpun gitu. Tapi juga mungkin ada bukti-bukti yang berupa hard file, hard copy gitu ya. Nah itu yang harus kita pertimbangkan bahwa yang namanya bukti itu harus kita collecting, kita kumpulkan, kemudian kita simpan gitu ya, arsipkan dengan proses yang harus seefisien efektif mungkin gitu. Jadi jangan sampai kita kumpulkan bukti-bukti yang banyak gitu ya. Tetapi sebetulnya dengan bukti yang ada meskipun tidak terlalu banyak itu kita bisa menyimpulkan. Karena semakin banyak bukti itu kalau kita sudah yakin bahwa itu sudah ada gitu menjadi temuan atau apapun nantinya itu kita tidak harus misalnya menggali seluruh bukti dan seterusnya. Kita itu kan berdasarkan sampel gitu ya. Jadi kalau misalnya ada random dalam satu proses itu kita punya, kita bisa mencari bukti A, B, C, D, F, G sampai Z misalnya. Kan kita nggak bisa mencari semua. Gitu. Karena apa? Karena kita terbatas dengan waktu, jadwal, kemudian terbatas anggaran juga kan. Kemudian terbatas bahwa kita menyelesaikan laporan ini misalnya cuma dikasih waktu cuma 2 minggu misalkan gitu. Jadi kita pasti pakai sampel. Tapi Anda memilih sampel yang menurut judgement Anda itu yang paling bisa mendukung kesimpulan gitu. Oke, kemudian kalau kita sebentar ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai hasil nantinya buktinya ya, Anda boleh misalnya memilih tapi tidak melalui prosedur yang terlalu banyak ya buktinya. Misalnya prosedur kan banyak, nanti kita lihat contoh prosedur itu apa aja. Tapi dalam hal kita mencari itu kan masing-masing prosedur membutuhkan waktu. Gitu. Jadi kan tidak semua prosedur itu mudah. Apalagi kalau kita melihat prosedurnya ingin melihat secara fisik gitu ya. Fisik itu kan kalau barangnya, asetnya, gudangnya ada dalam satu tempat mungkin mudah. Tapi kalau misalnya perusahaan itu punya banyak cabang, kemudian dia punya gudang yang banyak gitu ya, yang tersebar mungkin tidak dalam satu tempat. Apakah Anda pasti bisa melakukan prosedur pengecekan physically ke semua? Itu yang tadi saya maksud bahwa itu diambil sampel ya, tidak semua. Itu yang menjadikan Anda harus hati-hati karena itu bisa menjadi pilihan yang salah kalau Anda salah mengambil sampel gitu. Nah, pastinya para auditor ini punya pengalaman dan jam terbang masing-masing, sehingga memang pemilihan sampel itu bukan lagi ranahnya junior auditor, itu lebih masuk ke dalam ranah senior auditor gitu atau yang sudah pangkatnya supervisor, karena yang meyakinkan bahwa sampel yang kita ambil itu mudah-mudahan sampel yang sudah sesuai dan tidak salah gitu ya. Jadi itu terkait dengan jam terbang kita, semakin banyak kita melakukan audit maka disitulah muncul profesionalisme, pengalaman kita memilih sampel gitu ya. Oke.
kita lihat sekarang next slide. Nah, ini ya, yang tadi saya sampaikan di awal juga bahwa memang kalau kita berbicara mengenai tipe dari bukti audit gitu, maka bahwa kita berbicara mengenai hal-hal yang harus kita pahami, harus kita sepakati bersama bahwa kalau kita berbicara mengenai financial audit, data yang paling penting buat mereka adalah satu, pengendalian internal atau internal control. Yang kedua adalah catatan akuntansi. Ya, tadi yang kita pernah bahas tadi sebelumnya. Kemudian, baru kita berbicara mengenai tipenya yang mendukung atau yang menguatkan gitu. Ada bukti fisik, bukti dokumenter, dan perhitungan. Nah, memang kita harus berbicara mengenai keuangan ini, kalau cerita keuangan ya. Nah, kalau non keuangan bagaimana gitu? Sama juga gitu ya, kalau kita berbicara non keuangan, kita harus tahu juga internal control atau pengendalian internal, karena kita berbicara mengenai proses gitu. Kalau di luar keuangan, bagaimana satu departemen itu menghasilkan suatu keputusan. Misalnya departemen SDM misalnya atau HRD gitu, Human Resources misalnya. Di situ ada proses untuk penerimaan pegawai. Kita ingin tahu secara internal kontrolnya mereka melalui proses apa. Dari mulai rekrutmen sampai akhirnya diterima menjadi karyawan. Gitu. Berarti kita melihat internal kontrolnya karena tidak sembarangan dari seorang pelamar menjadi pegawai. Gitu. Nah, kemudian kita ingin melihat secara informasi penguatnya apa. Kalau physically mungkin kita tidak melihat physically kecuali fisik pegawai ya, tapi physically proses kita bisa melihat dari mulai dokumentasi gitu ya, dari mulai kita lihat pengumuman rekrutmen, prosesnya, kita survei pada saat kegiatan rekrutmen misalnya, terus kita mengecek mengenai prosesnya, apakah itu proses wawancaranya atau soal-soal yang diberikan misalnya gitu ya. Itu kan ada proses dokumenter atau dokumentasi atau catatan gitu. Tapi adakah proses perhitungan? Tidak ada mungkin di situ. Jadi kita tidak penting dengan tipe informasi perhitungan kecuali ngitung yang daftar berapa atau yang daftar berapa ya, yang melamar berapa, yang diterima berapa, paling itu aja. Gitu ya kan nggak selalu ada perhitungan. Tapi kalau kita sedang mengauditnya laporan keuangan atau mengauditnya bagian dari laporan keuangan gitu ya, financial audit pasti ada hitungannya. Bukti fisik ada, bukti dokumenter ada, perhitungan ada gitu. Ya, jadi itu bukti-bukti yang lengkap kalau kita lagi mengaudit laporan keuangan. Ya, internal kontrolnya pasti ada, catatan akuntansinya ada, dan informasi penguat ya. Gitu. Jadi tidak selalu bahwa ini ada semua tipe informasi pendukung itu atau corroborating information itu tidak semua ada kalau kita berbicara mengenai proses audit. Tadi kan saya berbicara compliant audit, bagaimana patuh terhadap prosesnya gitu ya kalau rekrutmen tadi. Tapi kalau kita berbicara mengenai ada lagi audit operasional kan. Operasional itu kalau kita mengaudit misalnya di bagian produksi, proses produksi misalnya. Internal kontrolnya ada, tapi catatan akuntansinya kan nggak ada di situ karena kita berbicara operasional audit. Bukti fisik bisa kita lihat prosesnya seperti apa gitu ya. Bagaimana dari satu proses ke proses lainnya ada dokumen yang terlibat. Perhitungan apakah ada? Mungkin ada. Misalnya proses produksi menghasilkan berapa produk jadi itu bagaimana gitu. Dari mulai bahan baku sampai selesai misal gitu ya. Nah, itu menjadikan kita bisa memilah-milah mana data akuntansi yang penting dan juga mana tipe dari informasi penguat atau pendukung yang harus kita gali. Ya, jadi tidak semua. Kalau kita berbicara semua nanti kita waktunya kita mungkin terbatas ya. Tapi kalau kita mengaudit laporan keuangan ini semua perlu. Karena di laporan keuangan kan perlu bukti fisik ada, dokumenter ada, perhitungan ada. Gitu ya. Jadi kita berbicara mengenai keinginan kita untuk menggali. Nah, sekarang berarti kita punya keinginan setelah kita gali secara physically, kemudian ada juga dokumentasi, ada juga perhitungan.
kita harus catat dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Ya. Itu yang sebenarnya sangat penting di antara prosesnya, karena kalau bukti-bukti kita gali kemudian kita nggak catat juga nggak ada gunanya. Ya, kita nggak rekam, kita nggak arsipkan gitu, kita nggak buat dalam bentuk catatan, itu susah ya kita dalam menyimpulkan. Kemudian nextnya, nah ini. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan di awal bahwa auditor itu harus mengambil beberapa keputusan untuk pengumpulan bukti. Contohnya tadi prosedur audit yang akan digunakan, yang mana apakah kita bisa menggunakan survei, observasi, perhitungan atau penilaian secara fisik atau konfirmasi gitu ya. Tergantung dari keputusan yang kita ambil, apakah semua diambil gitu. Karena itu tadi terkait dengan kembali ke anggaran ya, ke jadwal. Besarnya sampel sama juga. Kita punya gudang, misalnya perusahaan ini ada gudangnya 20 gudang tersebar di seluruh Indonesia. Kira-kira kita mau ambil semua enggak? Atau kita ambil sampel yang mewakili dari gudang yang kecil, menengah, sama gudangnya yang besar. Nah, itu penentuan. Ya. Kemudian juga ini besarnya sampel nih, berapa persen dari semua yang ada gitu. Nah, kemudian unsur tertentu yang dipilih anggota sampel tadi. Kalau kita gudangnya besar sedang kecil, besar sedang kecil, itu kita ambil yang mana nih sebagai anggota sampel? Apakah yang besarnya 60%, sedangnya 30%, kecilnya 10% gitu. Ya. Kita harus menentukan kenapa? Karena harus diwakili semua gitu. Ya. Kemudian juga terakhir pasti waktu, jadwal kapan kita melaksanakan prosedur audit itu pasti. Karena kita berbicara mengenai proses, dan itu biasanya disampaikan ke auditi ya, waktu yang untuk melaksanakan misalnya penilaian secara fisik, datang ke lapangan, atau misalnya kita melakukan survei, atau ketemu auditi meminta dokumen gitu ya. Jadi kita harus menentukan dari awal supaya apa, auditi itu merasa nyaman juga ketemu kita ya, karena tidak tiba-tiba, tidak kaget-kaget, tidak inspeksi mendadak, tiba-tiba datang minta ABCD, enggak. Kita kan berlaku sebagai partner sebetulnya ya, konsultan internal audit itu bukan orang luar, bukan eksternal auditor. Eksternal auditor pun itu harus menyampaikan ke klien atau ke auditi bahwa kapan mereka akan datang atau melakukan proses audit ya, tidak serta-merta tiba-tiba datang. Karena mereka juga membutuhkan bantuan dari auditi gitu. Ya. Sebentar ya. Ada yang ingin ditanyakan sampai sekarang, sampai saat ini, sampai materi ini? Nah, sorry, sebentar. Saya dengar bunyi, siapa Pak? Sebentar. Saya Ibu Sinta. Sebentar. Oh ya, Sinta gimana? Aku mau nanya, kalau ini kan kita misalnya untuk perusahaan yang besar punya gudangnya ada di mana-mana kan gitu Bu. Untuk nentuin besar sampel yang idealnya itu berarti gimana ya Bu? Oke. Cara menentukan sampel yang idealnya. Iya. Ya. Terima kasih Bu. Ya, oke. Nah ini sebetulnya kalau kita menentukan sampel kembali lagi ke judgement dari para auditor. Makanya tadi saya sampaikan di awal, yang bisa memperkirakan ya sampel yang bisa meyakinkan bahwa bukti yang kita ambil itu memadai atau valid adalah biasanya para senior auditor yang sudah punya pengalaman. Jadi misalnya bisa aja dalam proses ini untuk memilih gudang itu hanya diambil 20% misalnya dari semua gudang. Atau juga ada di perusahaan lain 50% atau 30%. Tapi rasanya jarang kalau lebih dari 50% gitu ya. Kecuali yang memang lagi ada masalah dalam proses misalnya persediaan gitu, baru kita ambil sampel yang mendekati lebih dari 50. Biasanya itu paling banyak 30%, 20%. Karena mereka juga tadi kembali ke jadwal punya terbatas, juga anggaran.
Kalau gudangnya tersebar di luar kota kan itu butuh auditor berangkat ke sana, butuh akomodasi, transportasi dan seterusnya gitu ya. Nah, itu harus dipertimbangkan oleh kepala internal audit juga dipertimbangkan dari awal bahwa sebelum kita melakukan itu kan ada persiapan dulu ya. Nah, itu salah satunya bahwa kita mempersiapkan anggarannya sekian, jadwalnya sekian. Nah, nanti kita lihat dari situ proses sampel yang kita bisa butuhkan, kita bisa memadai berapa persen. Misalnya gudangnya ada 20, oke cuma 4 gudang aja yang kita cek. Gitu. Ya, gudangnya mewakili yang mana? Besar, sedang, kecil, bisa. Gitu, tergantung dari pilihan. Atau kita mengecek gudang yang menurut info bermasalah. Gitu. Ya, misalnya yang bermasalah itu besar semua ya nggak masalah. Gitu. Jadi memang itu tergantung dari judgement juga, pertimbangan dari awal ya. Para senior biasanya yang bisa mempertimbangkan. Kalau junior kan kita belum bisa tahu. Kalau kita junior kan maunya semuanya karena takutnya di yang gudang kecil ada masalah, di sedang ada masalah gitu kan ya. Banyak kekhawatiran. Tapi kan sebagai proses audit itu kita bukan menilai keakuratan. Kita itu diminta menilai kewajaran gitu ya. Kalau kewajaran belum tentu nilainya emang fix sama. Itu pasti ada perbedaan. Nah, perbedaannya itu yang dianggap itu yang disebut material atau tidak material. Gitu. Gitu ya, Sinta. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Oke. Sama-sama. Ada lagi yang ingin disampaikan? Ada? Sebentar ya, oke, kita lanjut ya. Nah, saya cek dulu ini ada. Bentar ya. Oke. Sorry ya, harus jawab itu dulu. Ya dulu ya. Oke, nah kita sampai. Nah, ini yang tadi saya sampaikan mengenai prosedur yang bisa kita lakukan cukup banyak. Ini bagian-bagiannya aja, kalau nanti bertambah dengan sesuai dengan bukti di lapangan bisa bertambah gitu ya. Tapi yang jelas prosedur audit itu kalau tadi lihat masih ingat ya, bahwa kita mulai dari tujuan kan, kemudian prosedur, kemudian baru masuk ke bukti kan gitu ya. Memang kita harus sadari bersama bahwa pada saat kita berbicara tujuannya apa, kemudian kita masuk ke prosedur. Prosedur itu bisa kita lakukan inspeksi. Inspeksi itu biasanya ada proses tanya jawab atau minta dokumen dukung dan seterusnya, mengamati. Beda dengan pengamatan. Kalau pengamatan observasi itu kan mengamati aja prosesnya seperti apa gitu. Kemudian konfirmasi yang tadi saya sampaikan, bisa meminta konfirmasi dari internal atau juga dari eksternal, terutama terkait dengan piutang utang untuk pihak ketiga. Itu lebih dianggap sebagai bukti yang valid atau yang independen dibandingkan dengan bukti yang dari internal gitu ya. Kemudian inquiry itu permintaan keterangan, konfirmasi, kemudian kita melakukan wawancara dan seterusnya misalnya. Tracing mengenai dokumen, vouching juga sama, counting, perhitungan, dan scanning. Scanning itu kan kita mengecek secara cepat ya. Ada dokumen dukung misalnya kita cek cepat 1, 2, 3, 4, 5 terus gitu. Kita coba ingin melihat hasil audit lalu. Kita cek 1, 2, 3, 4 kita cek gitu ya. Jadi kita berbicara mengenai keinginan kita untuk melakukan proses audit. Nah, dalam hal kita melakukan scanning, itu pasti kan mengecek secara cepat. Kemudian kita reperforming atau pelaksanaan ulang.
Kalau kita melihat satu proses produksi atau apapun, kita coba minta ke pelaksana, coba kita ingin melihat proses yang dari awal seperti apa gitu. Karena kita ingin mengecek langsung secara real seperti apa. Kemudian dengan TABK ya, teknik audit berbantuan komputer atau computer assisted audit techniques ya. Jadi kita berbicara mengenai bantuan komputer. Jadi itu bisa, apalagi waktu kemarin COVID banyak yang menilai bahwa kemungkinan kita audit secara physically susah gitu ya. Jadi namanya ada yang disebut remote audit gitu. Jadi audit menggunakan, mungkin di auditinya diminta untuk memvideokan, memfilmkan, kemudian juga nanti dibantu oleh aplikasi yang sesuai gitu ya dengan bantuan komputer gitu. Gitu biasa yang dilakukan oleh para auditor, itu namanya prosedur audit. Dari semuanya ini Anda boleh pilih gitu. Terus kemudian ada juga pemeriksaan bukti physically bisa ya. Di inspeksi itu kita melihat secara physically ya, ke lapangan gitu. Kalau kita ingin melihat aset, kita bisa melakukan inspeksi gitu. Tapi kalau kita ingin melihat proses produksi, kita cuma bisa melakukan observasi, bisa inspeksi juga bisa gitu ya. Kemudian kalau terkait bukti bisa inquiry, bisa vouching, counting, gitu, scanning, bisa dilakukan itu. Ini contoh-contohnya aja. Kalau saya lihat ada nih satu catatan juga ya, saya tadi sempat melihat nih ada catatan materi saya dulu ya. Kalau saya lihat, jadi bukti-bukti itu ada bukti fisik, bukti konfirmasi, dokumentasi, observasi, inquiries, sama ya, perhitungan, performance, jadi tes analisis. Nah, ada juga kalau kita melakukan tes analisis, prosedurnya pastikan dari hasil counting gitu ya. Nah, counting inilah yang memang secara kenyataannya pasti ini terkait dengan contoh dari audit laporan keuangan. Pasti ada counting gitu ya. Apakah itu persediaan, apakah itu piutang, ada counting. Tapi kalau auditnya kepatuhan, compliance, kayak saya sih gak ada counting ya, lebih ke administratif ya. Tapi kalau auditnya operasional, bisa saja melakukan counting. Karena terkait dengan proses produksi, berapa material yang digunakan, kemudian menghasilkan produk jadi berapa, itu bisa ya. Jadi kalau kita kembali ke audit, kan ada tipe 3 audit yang paling penting sebetulnya. Yang harus kita pahami, yaitu audit laporan keuangan atau financial audit, kemudian audit compliance atau kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan, biasanya itu lebih ke administratif gitu ya. Kemudian ada audit operasional, yaitu terkait dengan efektivitas efisiensi dari proses produksi misalnya, atau dari operasional suatu departemen gitu ya. Dan ada lagi yang disebut audit kinerja atau performance audit. Audit kinerja itu kan lebih ke hasil dari proses gitu. Bagaimana suatu proses itu didukung oleh kinerja dari para pengelola gitu ya, dihitung bagaimana mereka juga memahami dari prosesnya itu dengan undang-undang, aturan yang berlaku dan seterusnya, sehingga dalam audit kinerja itu diperlihatkan bahwa ada satu standar ya, standar kinerja dari misalnya instansi, dari pemerintah atau dari kementerian, apakah mereka sudah memenuhi standar itu atau belum. Dia ada penilaian misalnya kinerja bagian A, ada penilaiannya tuh, anggaplah nilainya dari 1 sampai 5 misalnya. Dia rata-rata nilainya 3,5 atau misalnya 4, itu udah bagus gitu ya. Nah, tapi kalau nilainya 3 ke bawah, berarti kan ada kinerja dia yang masih kurang bagus. Nah, itu audit kinerja. Memang secara umum keempat audit itu dilakukan oleh suatu perusahaan ya, baik itu secara finansial, compliance, operasional, dan juga kinerja atau performance audit ya. Jadi kalau kita berbicara internal auditor, dia bisa melakukan semuanya gitu. Karena mereka juga diminta oleh perusahaan bisa melakukan semuanya. Gitu. Tapi kalau kinerja, dampaknya memang nanti ke mungkin reward gitu ya, reward dari pimpinan terkait dengan bonus, biasanya kan lihat kinerja nih departemen A seperti apa, B seperti apa, dan seterusnya, nanti dapat reward dari misalnya bonus akhir tahun, bisa aja tuh dengan tujuan ke sana gitu.
Oke, ada yang ingin ditanyakan? Sebetulnya materi mengenai bukti audit tidak terlalu banyak karena berbicaranya adalah tipe auditnya, kemudian prosedur, gitu ya. Dari tujuan jelas, kalau prosedur juga jelas, kemudian bukti audit ya. Bukti audit secara physically tertulis tadi banyak ya di sini ya, ada tipenya bukti audit ya di sini tadi yang slide sebelumnya. Oke, ada yang ditanyakan, disampaikan? Sebentar ya, saya stop share dulu. Lagi nih. Oke. Nah, kalau kita berbicara mengenai simpulan, kembali ke definisi gitu ya. Bukti audit itu apa? Kemudian juga kita meyakinkan bahwa bukti audit itu harus diupayakan untuk digali ya. Digali dengan prosedur audit yang bisa kita lakukan tadi yang banyak. Kemudian juga yang namanya bukti itu tidak hanya angka tapi juga proses, kemudian juga secara administratif, dokumentasi dan seterusnya gitu. Dan di standar pekerjaan lapangan yang ada di standar umum, kan ada standar umum pekerjaan audit gitu ya. Standar 1, 2, 3 standar umum pekerjaan lapangan gitu ya. Terus kemudian standar pelaporan. Di sini mewajibkan auditor itu memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten sebagai dasar untuk menyatakan pendapat ini kalau eksternal auditor. Tapi kalau internal auditor sebagai dasar untuk memberikan saran atau rekomendasi sebetulnya ya. Sorry, baik itu atas laporan keuangan maupun audit yang lainnya. Karena kita berbicara mengenai kewajiban. Jadi kalau kewajiban auditor, baik itu internal maupun eksternal, kita punya standar pekerjaan yang harus dipenuhi bahwa itu harus memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten. Kemudian kalau prosesnya pengumpulan bukti tadi ada 4 pengambilan keputusan yang saling berkaitan tadi ya. Penentuan prosedurnya, besarnya sampel, penentuan unsur tertentu, dan waktu yang tepat ya untuk melaksanakan prosedur audit tersebut. Dan mungkin perlu kita tambahkan bahwa pada saat kita juga berbicara mengenai 4 pengambilan keputusan yang penting ini gitu, kita bisa menambahkan bahwa segala macam prosesnya itu memang bukan hanya auditor yang menentukan, tapi ada juga auditi. Jadi sebetulnya kita harus mempertimbangkan respon dari auditi gitu ya, harus mempertimbangkan keberadaan dari auditi dengan kita selalu berkomunikasi, karena kita di sini internal auditor itu bukan sebagai pihak luar ya, perlu diyakinkan bahwa kita bukan orang luar, kita orang internal yang diminta ditugaskan untuk melakukan audit atau pemeriksaan gitu ya, atau melakukan review, tapi tujuannya adalah untuk memperbaiki ya yang sudah ada di internal itu, baik sistem, baik layanan, baik kepatuhan, baik penyajian laporan keuangan gitu ya. Nah itu atau baik kepatuhan terhadap aturan atau kepatuhan terhadap kebijakan eksternal, semua yang harus kita lakukan seperti itu. Karena balik lagi bahwa prosesnya kita melakukan audit itu bukan kehendak auditor, bukan gitu ya. Tapi pertama adalah dari hasil masukan juga atau prioritas dari top management. Yang kedua dari hasil bagaimana para tim auditor internal itu juga mengumpulkan data bukti yang menurut mereka tuh wajib dilakukan audit gitu ya. Karena misalnya ada kasus, nah tapi jangan sampai nih auditor itu selalu terjun karena ada kasus. Kalau bisa tuh internal auditor itu preventive action. Jadi sebelum kejadian kita harus melakukan audit ya. Kalau udah kejadian baru masuk berarti justru ada yang salah. Kenapa bisa terjadi kan gitu pertanyaannya. Tapi kan banyak gitu ya di dunia perbankan, di industri itu preventive action itu nggak berjalan, tapi mereka lebih ke action setelah ada kejadian. Nah
seharusnya secara teori itu berupa preventive action. Sehingga kalau kita punya audit universe yang pernah saya sampaikan, audit universe itu kan jumlah auditi yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan. Kita cek berapa audit universe misalnya. Oh ada 100 gitu. Kan nggak mungkin 100 itu dilakukan audit pada tahun yang sama. Jadi kita membagi-bagi gitu. Dari tahun ini berapa? Oh tahun ini cuma bisa 10, tahun depan bisa 12, bisa terus gitu. Dan itu berkelanjutan kan gitu ya. Nah kalau misalnya kita mau hampir mendekati dari 100 auditi atau apa audit universe itu kita cek semuanya nggak mungkin, karena mungkin sumber daya auditornya terbatas gitu ya. Mungkin ke depan akan ditingkatkan lagi mengenai sumber dayanya. Kalau ternyata tahun ini 10 kita keteteran nih, tambah lagi sumber daya auditor ya silahkan, tapi itu tergantung kemampuan dari organisasi kan gitu. Balik lagi ke situ. Jadi makanya pada saat kita menentukan audit universe itu juga hati-hati, dan sampel yang diaudit juga hati-hati. Karena kita ingin berbicara sebenarnya tujuannya adalah preventive action gitu ya. Jangan sampai kita akhirnya menjadi disalahkan juga. Kan ada tuh katanya misalnya tim satuan pengawas internal, kan ada tuh para auditor internal, kenapa terjadi kecurangan atau manipulasi gitu. Jadi seolah kita itu harus tahu semua. Padahal kan itu terjadi karena mungkin audit universe-nya terlalu banyak sehingga belum sempat juga dilakukan preventive action gitu ya. Kalau berbicara seperti itu, karena jangankan auditor, pimpinan pun kan bisa aja nggak tahu kan gitu. Nah auditor pun diminta untuk membantu ke sana. Hal yang bisa tidak dilakukan oleh pimpinan kita bantu gitu ya. Auditor yang bantu gitu. Nah tapi kan tidak semua juga bisa dilakukan oleh auditor dengan jumlah yang terbatas. Jadi harus ada penjadwalan per tahun, dan itu juga butuh pertimbangan memilih sampel gitu ya. Dan juga selain sampel yang kita pilih juga prioritas dari pimpinan. Kita sudah memilih sampel tahun ini 10, tiba-tiba pimpinan bilang, ini diinformasikan bahwa ini harus diaudit duluan nih, departemen A, B, C misalnya. Nanti bertambah lagi kan, bergeser lagi yang tadi sudah 10 kita tentukan misalnya. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa kita udah menentukan kok 10, pimpinan kan tinggal melihat, enggak, tapi ada prioritas dari pimpinan yang harus diikuti ya. Bagaimanapun para top management dan juga mungkin di situ ada dewan komisaris, komite audit juga bisa melihat, mengecek mana yang perlu diprioritaskan untuk diaudit. Ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan, ingin didiskusikan? Bentar saya stop sharing ya. Sorry. Kayak tersambung nih. Kita sudah punya, kemarin kita berbicara mengenai program. Kita berbicara mengenai kertas kerja. Kita berbicara mengenai bukti gitu ya. Itu sudah bisa kita gabungkan dalam satu tugas. Nanti saya akan sampaikan tugas ya buat Anda secara kelompok ya. Secara kelompok mengenai bagaimana implementasi dari suatu perusahaan dalam menyusun program audit, kertas kerja dan juga bukti gitu. Mungkin Anda tidak harus mencantumkan PT-nya kalau memang atau perusahaannya kalau memang itu dianggap sebagai dokumen yang rahasia ya. Tapi Anda bisa mencantumkan misalnya PTX, PT apapun yang memang mereka bisa kita laporkan di situ gitu. Dan di situ kita bisa melihat bahwa ada tujuan gitu ya. Ada program audit, ada kertas kerja, dan juga bukti audit yang mereka cari seperti apa. Saya akan sampaikan di learning ya mengenai tugasnya ya. Jadi ada kerjakan secara kelompok. Sebetulnya mungkin minggu yang efektif tinggal minggu depan, tanggal berapa? 19 ya, tanggal 18 ya. 18 setelah itu seminggu kemudiannya Anda sudah libur, ada libur Natal kalau nggak salah ya. Kemudian langsung UAS ya. Jadi minggu depan itu saya ingin menyampaikan mengenai proses audit gitu ya, dari sebentar saya cek dulu ya datanya sini ya. Proses audit. Oke, sebentar.
kita itu jadi ada pekerjaan lapangan, temuan audit dan laporan audit ya. Ini satu gabungan sebetulnya ya. Jadi nanti kita berbicara mengenai gabungkan ada 3 hal yang mendasar mengenai pekerjaan lapangan pelaksanaannya, karena tadi kita sudah bicara mengenai bukti audit ya. Kemudian pekerjaan lapangan sama temuan tadi karena saling mendukung dan juga hasilnya yaitu laporan audit. Kita akan gabungkan mungkin dalam satu pertemuan mendatang karena kalaupun ada 2 pertemuan tapi berarti tidak bisa hari Senin dan Senin kali karena ada terganjal liburan gitu ya. Harusnya sih kita bisa 2 kali pertemuan lagi sebelum Anda UAS. Tapi kalau nggak bisa nanti saya akan sampaikan juga, saya akan diskusikan kapan Anda bisanya untuk menyampaikan materi ini ya. Gitu. Oke, ada yang ingin disampaikan? Saya coba cek di sini ya, oke. Kita 13, oke. Ibu, Silakan. untuk tugasnya itu kan kelompoknya itu berapa orang, Bu? Bentar ya. Bu. Jadi kalau kita berbicara tugas kelompoknya seperti kemarin aja. 4-5 orang aja. Jadi Anda menyampaikannya, kalau kemarin kan saya minta Anda untuk mempresentasikan, gitu ya. Tapi apakah kita bisa, waktunya kita lihat. Tapi kalau nggak bisa, saya minta Anda buat dalam bentuk laporan, ya, kelompok, gitu. Ya. Bentar. Siapa tadi yang tanya? Saya, Bu. Siva. Iya. Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Jadi mulai dari sekarang Anda coba cari sehingga minggu depan kita sudah bisa, saya sudah bisa mengecek hasilnya gitu ya. Kasih waktu 1 minggu untuk Anda mencari tadi contoh dari proses audit internal dari mulai tujuan, kemudian program audit, kemudian prosedur audit yang digunakan sampai menghasilkan bukti ya. Gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Nah, jadi memang kalau kita berbicara mengenai, coba saya cek ya di sini ada audit lapangan ya. Nah. Saya coba slide share dulu ya, biar ada terlihat ya bagaimana audit pekerjaan lapangan yang sebetulnya berhubungan juga dengan tadi dengan bukti. Sudah terlihat share-nya? Sudah, Bu. Oke. Jadi di sini Anda bisa lihat prosesnya itu kita sudah masuk ke pekerjaan lapangan sebetulnya. Pengembangan program audit sudah, kemudian kertas kerja, dan tadi bukti itu sudah masuk pekerjaan lapangan ya. Nah di sini slide-nya saya akan sampaikan aja nanti di e-learning supaya Anda bisa baca juga ya. Semuanya saya akan sampaikan nih pekerjaan lapangan. Jadi penegasan, evaluasi, pengujian ini lebih ke proses secara realnya. Evaluasi, pengujian gitu ya. Compliance test, substantive test, gitu, semua terbukti ya. Ini ada slide-nya 16. Kemudian sifatnya misalnya bisa langsung, efisien, visible, bisa supaya apa? Pada saat Anda melakukan ini prosedur audit juga ada disampaikan di sini nih. Analisis, pengecekan, verifikasi, konfirmasi ya. Confirm atau konfirmasi di sini. Banyak nih rekonsiliasi, vouching, evaluasi yang tadi yang saya sempat singgung, inspeksi, physically gitu ya. Investigasi juga masuk, review, memindai, scanning tadi ya, pengujian. Nah, ini sebetulnya bagian dari tadi kita untuk menggali
bukti gitu ya. Nah, mungkin ini slide ini saya akan sampaikan di minggu yang ini biar Anda baca juga. Ini bagian dari bagaimana kita melakukan pekerjaan lapangan. Hanya bedanya di sini detail apa yang dimaksud pekerjaan lapangan. Di sini ada ya. Ini dari standar pekerjaan lapangan. Kemudian bagaimana auditor itu melaksanakan pekerjaan lapangan gitu ya. Menegaskan, mengevaluasi, menguji gitu ya. Ini penegasannya seperti ini, evaluasinya ini, mengujinya ini gitu ya, penjelasannya ya. Kemudian faktor-faktor yang perlu diperhatikan pada saat menguji apa saja? Bisa kepatuhan, bisa substantif tes gitu ya. Lebih ke bagaimana pelaksanaannya secara substansi. Nah, kemudian nomor 2 ini bukti audit. Harus mendukung pernyataan ataupun tadi saran rekomendasi kan. Nah, pengujian itu bisa kita lakukan dengan memperluas pengujian ya. Pengujian secara teknik, bisa menggunakan aplikasi, bisa menggunakan hal-hal yang bisa membantu kita bahwa hasil pengujian dari bukti itu memang hasilnya seperti apa adanya gitu, seperti yang memang kita inginkan gitu ya. Atau kita ingin supaya dapat bantuan karena kadang-kadang uji secara kita auditor ada kesalahan, bisa pakai aplikasi gitu kan. Memang bisa pakai tools statistik lah, tool aplikasi dan seterusnya ya. Ini lanjutan kalau kita mau menguji secara detail gitu. Ini contoh dari pelaksanaan. Nah, terus kemudian pengujian bisa diperluas. Kalau misalnya Anda menguji mengenai keberadaan dari piutang misalnya. Kemudian Anda melihat bahwa setelah hasil dokumentasi, kemudian konfirmasi gitu ya, ternyata misal jumlah piutang yang disampaikan di subsidiary misalnya nilainya si perusahaan A itu 1 juta gitu. Ternyata pas dicek itu ternyata hasil konfirmasi hanya 800.000 gitu. Mereka mengaku sudah membayar sehingga sisanya cuma 800.000. Berarti kan ada perbedaan 200.000. Nah, Anda bisa memperluas proses pengujiannya. Ini 200.000 itu kemana nih? Apakah karena bagian piutang salah mencatat? Atau kemungkinan ada hal lain yang menyebabkan beda 200.000. Jadi diperpanjang lagi, diuji lagi nih. Sampai Anda yakin bahwa oke, salah catat itu karena misalnya salah posting atau misalnya ada error. Gitu. Bukan karena ada kesengajaan. Misalnya. Jadi bisa seperti itu tuh. Karena kita melihat secara bukti. Kalau buktinya, kita melihat si perusahaan A itu 1 juta piutang. Tapi pas dicek di physically mereka mengakunya misalnya 980.000 misalnya. Kan beda 20.000 ya. Itu 20.000 itu mau kita anggap material atau tidak. Kan nggak usah sejuta gitu kan. Karena itu kita berbicara mengenai kewajaran. Ya. Atau kalau sejuta lebih baik. Tapi kan ada juga misalnya 1 juta itu saya contohkan kecilnya 1 juta. Gimana kalau 1 miliar kan gitu ya. Ternyata yang tercantum yang physically yang ada yang para debitur mengakui itu hanya 980 juta misalnya. Kan beda tuh 20 juta gitu kan gitu ya. Nah, kita cek 20 juta itu patut nggak kita pertanyakan gitu. Atau harus kita benar-benar real harus 1 miliar misalnya. Nah, itu berarti ada judgement dari para auditor. Ya. Jadi kita bisa menambahkan apa yang kita cek. Gitu. Di kriteria yang diperluas itu bisa langsung, terkait efisiensi, terkait visibilitas gitu ya. Karena kadang-kadang kita juga kalau kita pengujian yang diperluas itu waktunya cukup nggak sih gitu. Apa memang penting misalkan gitu ya. Harus tadi nih langsung efisiensi harus kita pertimbangkan visible ya. Bisa kita lakukan ya. Kalau nggak bisa kita lakukan ngapain cari-cari yang susah gitu. Nah ini prosedurnya. Ini bisa cek lagi kita. Lebih banyak lagi nih. Analisis, checking, verifikasi, konfirmasi ya. Rekonsiliasi, vouching gitu dan seterusnya nih. Banyak di sini sampaikan. Review, scanning, pengujian. Nah, ini adalah pendekatan. Bagaimana kita melakukan pengujian itu berdasarkan pendekatan. Ada fungsional, organisasional, manajemen dan audit program ya. Ini contohnya langsung. Ya, bagaimana kita melakukan proses audit ya, pekerjaan lapangan seperti ini. Jadi kalau fungsional kan kita berbicara mengenai fungsi masing-masing. Fungsi yang misalnya nih, saya mau menguji fungsi yang
menerima barang gitu ya. Kemudian yang fungsi yang menyimpan barang. Kemudian fungsi yang mencatat barang. Fungsi yang mengeluarkan barang. Nah, tergantung nih kita yang mau melakukan pendekatan mana, fungsional apakah organisasional. Berarti ngelihat ke struktur organisasi ya. Si A, si B, C, C dilihat tuh organisasi sebagai apa, sebagai manajer kah, supervisor kah gitu ya. Kita melihat secara bagian departemen. Atau perlahan manajemen kalau kita mau berbicara mengenai keinginan dari manajemen untuk melakukan apa tadi, prioritas ya. Jadi menurut manajemen itu, ini prioritas yang ini nih, prioritas yang ini nih gitu. Jadi itu hasil telah manajemen bahwa kita mengikuti pendekatan untuk melakukan audit ke sana. Kemudian audit program. Nah, audit program adalah kita membuat program audit itu bukan hanya program yang real, pedoman saja, tapi audit program untuk tahun ini dan ke depan. Gitu. Jadi kita melakukan audit itu mana saja nih tahun ini, mana departemen depan mana gitu ya. Nah itu jadi kadang-kadang kita harus juga memahami bahwa proses audit itu bisa ke fungsional, organisasional, hasil telahan dari manajemen dan juga audit program yang disusun oleh Departemen Internal Audit. Gitu. Ya. Nah kalau yang terakhir ini contoh audit pekerjaan lapangan untuk hasil surveinya menunjukkan seperti ini, risikonya ini gitu ya. Nah nanti bukti yang diperlukan ini, prosedurnya ini. Jadi kita berbicara mengenai katanya gini nih, contohnya hasil survei pendahuluan karena kita berbicara survei dulu. Kontrolor menunjukkan keengganan, menolak gitu ya, atas kegiatan audit gitu ya. Risikonya apa ya? Kemungkinan di situ ada muncul tidak dipatuhinya kebijakan akuntansi atau prosedur. Atau kualitas informasi akuntansi diragukan karena dia enggan dilakukan. Nah, kemudian pengendaliannya seperti apa nih gitu ya. Adanya mekanisme dokumentasi, mekanisme supervisi, mekanisme pemutakhiran gitu. Nah, bukti audit yang diperlukan apa? Bisa tingkat kepatuhan, catatan, apa bukti-bukti supervisi adakah di situ ya. Prosedurnya gimana? Lakukan pemindaian atau scanning ya terhadap pola kerja karyawan. Uji sampel misalnya ketepatan data entry untuk 2 bulan atau 3 bulan terakhir misalnya. Karena kita ingin lihat kenapa si pengendali keuangan itu menunjukkan ketidakmauan dalam melakukan audit gitu ya. Atau hasil lain misalnya bisa saja terkait dengan persediaan yang nilainya menurun padahal misalnya proses di produksi jalannya tidak sedang tidak stabil gitu ya. Kita ingin tahu kenapa tuh persediaan kita menurun gitu. Jangan-jangan ada persediaan yang hilang atau jangan-jangan persediaan yang digunakan itu banyak yang rusak gitu ya. Berarti kita berhubungan dengan para suppliernya. Gitu. Jadi banyak tuh. Karena kita berbicara mengenai prosedur audit yang kita lakukan mengacu pada bukti yang ada. Kalau kita balikin tadi prosesnya adalah tujuannya kita mau apa. Kemudian prosedurnya gimana. Baru masuk ke dalam bukti audit yang diperlukan. Nah ini pekerjaan lapangan harus kita pahami bersama gitu. Ada beberapa kriteria ya. Kemudian di sini apa lagi? Contohnya lagi, hasil rekonsiliasi bank jarang dilakukan gitu ya. Kemungkinan hilangnya aset atau uang. Pengendalian yang diperlukannya seperti itu, bukti yang diperlukan itu, prosedurnya ini. Gitu. Jadi kalau verifikasi rekonsiliasi bank, atau misalnya kita juga berhubungan dengan bank, bisa lakukan konfirmasi ke bank. Ya, kita mengirim surat ke bank, kemudian kan bank itu biasanya menyampaikan yang disebut financial statement per bulan ya. Kalau kita buku tabungan itu, buku saldo tabungan kita print misalnya gitu kan. Tapi kalau perusahaan kan mereka punya statement atau laporan pergerakan ya atau mutasi yang ada gitu bisa di print gitu. Nah ini karena rekonsiliasi jarang dilakukan mungkin saja itu ada perbedaan antara yang dicatat di buku perusahaan dengan bank. Ya. Ini 2 contoh yang merupakan proses dari hasil survei pendahuluan atau apa yang kita bahas dulu apa initial study atau preliminary study ya survei pendahuluan. Jadi kita juga bisa saja dalam survei pendahuluan itu menemukan masalah atau juga tidak menemukan masalah, gitu ya. Tapi karena misalnya prioritas dari pimpinan kita harus lakukan audit misalnya. Seperti itu ya.
Oke. Oke, ada lagi yang disampaikan? Saya stop share. Kalau yang didiskusikan, silakan. Sebenarnya saya jawab dulu ini ya, ada WA nih. Silakan, ada yang disampaikan?